Saya pengangguran. Terus saya minta nikah. Pengangguran nikah. Jumpa lagi saya bersama dengan Bang Jabran, Indonesian Brand Aktivis. Saat ini kita jumpa lagi di Jelajah Brand Cilacap di episode ke-15. Gila, nggak terasa ya. Alhamdulillah sudah sampai di episode 15. Dan kerennya di fase saat ini Bang Jabran ingin mengundang narasumber seorang pelukis, seorang pengrajin kulit, terus seorang pengusaha tentunya ya, yang bergerak di bidang industri yang boleh dibilang itu niche market banget. Niche market itu karena apa? Kita kan mengenal ya adanya kerajinan kulit ya, itu udah biasa banget lah ya. Tapi di narasumber kita malam ini dia menggunakan kulit yang nggak biasa, yaitu banana litter. Bisa dimakan kali ya? bukan ya. Nah, ini dia sosoknya. Terus narasumber kita kali ini ya, dan mungkin kita akan ajak Mas atau Om atau Kang, Mas ya, Mas Emen ya tadi ya panggilannya ya. Nah, panggilannya Mas Emen. Tapi namanya siapa? Suruh kenalan sendiri aja ya. Oke, kita berkenalan ya. Perkenalan diri Mas Emen, nama aslinya Mas, terutama. Nama saya Sarifudin Mustafa, tapi panggilannya Emen. Panjang kalau dijelaskan kenapa panggilannya Emen. Tapi intinya dari SMP saya dipanggil Emen. Oh gitu ya, dari SMP ya, bagi Emen itu ya. Dan sekarang masih Emen? Masih. Termasuk istri? Kalau istri panggilnya Mas. Oh Mas. Termasuk anak baru lahir ya? Iya. Ini sekarang pengumuman tersangka baru ketambahan satu anggota ganteng. Iya, baru berapa hari ya? Baru 2 hari. Wah, 2 hari langsung syuting ya, masih tinggal nih. Itu udah dapet izin tuh Mas? Udah dapat izin. Coba dari istri tau, meninggalin. Jadi malah yang nyuruh ya, kalau melakukan hal yang baik itu kita nggak apa-apa berpisah sementara, nanti kumpul lagi kok. Waduh, mengenal banget ya ini ya. Nah, Mas Emen ini dia bergerak di banana litter. Sekali lagi nggak bisa buat makan loh. Bukan makanan. Makanan. Mungkin bisa cerita nih Mas Emen, awalnya bergerak di industri kreatif ini tuh sejak kapan sih gitu? Jadi kalau industri kreatif saya bergerak itu semenjak tahun 2015. Pas waktu itu saya lulus kuliah, saya bingung nggak ada kerjaan, saya gabung di komunitas lukis waktu itu awalnya. Itu di mana? Di Yogyakarta. Jogja ya. Terus setelah itu saya kepengen punya tas kulit, tas yang dari leather itu biasa dari sapi. Saya nggak mampu beli, saya cuma buat punya uang beberapa ratus ribu. Akhirnya saya buat beli lembarannya, kulit yang lembaran. Terus saya minta teman saya yang pengrajin kulit asli dari dulu untuk ngajarin membuat tas gitu. Akhirnya saya belajar sama masnya itu di sana di Jogja. Mas apa kalau boleh tahu? Waktu itu namanya Mas Ikhman. Masih dikenal nih ya. Soalnya pertama kali ngajarin itu penting gitu. Gitu. Terus setelah itu, ada yang suka setelah itu temennya beli, terus uangnya buat beli bahan lain. Terus saya pasarkan pelan-pelan di media sosial saya waktu itu, di Instagram, cuma di Instagram. Dan saya memang menarget khusus orang yang suka handmade, karena produk saya waktu itu cuma letter, dan letternya juga khusus ketan, itu kulit nabati, dan hanya mau dibuat dengan cara handmade gitu toh. Jadi emang benar-benar khusus waktu itu. Pasarnya benar-benar pasar ini yang ceruk pasar banget nih, yang banyaknya ya. Iya. Gitu. Teman-teman yang sesama pelukis itu juga banyak kok yang suka waktu itu. Jadi emang ya orang-orang yang menghargai handmade waktu itu. Yes. Yeah. Terus setelah itu tahun 2019
saya merasa kayak kok kulit terus gitu doang dipegang, saya pegang itu tangan saya tuh bosen megang kulit, butuh sesuatu yang bertekstur, butuh sesuatu yang baru. Tahun 2019 akhirnya saya vakum waktu itu, bosen karena bosan tadi. saya mencari pekerjaan Udah keseringan ya, kayak yang kulit tadi ya. ya udah saking seringnya saya bosen, saya mencari pekerjaan yang lain, menggunakan jasa saya. Karena saya gini-gini, saya lulusan pasca sarjana. Sarjana apa? Pasca sarjana pendidikan agama Islam. Jauh sekali ya, kayaknya banget ya kalau boleh dibilang ya. Tapi apa ya, saya ternyata tidak keterima. Mendaftar sebagai dosen waktu itu. Gak keterima. Entah kenapa. Terus kan belum takdir mas. Belum takdir. Terus setelah itu saya nganggur lama sampai tahun 2020 akhir. Masuk pandemi itu ya? Masuk pandemi 2020 akhir, saya pengangguran. Terus saya minta nikah. Pengangguran nikah? Keren ya. Nikah banget. Ini kalau buat sobat semua ya, kalau yang sekarang nikah alasannya itu gak punya duit, alasannya itu belum apa, kalah nih sama Mas Emen. Ya, Mas Emen bisa jadi contoh ya. Akhir 2020 nikah, awal Januari kan masih ada tuh mahar nikah. Iya, oke. Saya bilang ke istri, yang duit maharnya tak pinjam ya, buat tak puter. Waktu itu saya dapat duit 5 juta tapi tak pakai 2.500.000. Yes. Buat ini, mengolah ini banana letter ini nggak bisa dimakan deh. Banana letter ini kan suatu boleh dibilang ini adalah produk baru ya, produk baru yang mana memang tidak ada yang mengambil peluang di sini nih. Ya, nah banana letter ini sebenarnya ada filosofinya nggak sih? Apakah ini sesuatu yang benar-benar baru atau Mas Emen itu menggabungkan dengan ada historisnya? Gimana sih Mas? Nah, jadi gini, sejarahnya berawal dari komunitas lukis yang saya ikuti. Di situ kan berbagai macam background skill tadi, macam-macam ya. Nah, dari situ saya ngobrol, ada orang yang suka membuat keris. Nah, suka membuat keris itu dia mengenalkan kepada saya namanya produk kertas daluang. Itu namanya Empu Rizal, saya ingat Pak. Empu Rizal, orang Banyumas. Oke. Mengenalkan kepada saya produk namanya daluang. Ini loh Mas, produk pengganti kulit yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Dipakai buat penulisan manuskrip, buat pengganti wayang kulit, terus dan isu-isunya juga dipakai buat pakaian, garment. Gitu, terus tak baca-baca lagi. Oh iya, ternyata benar. Dan prosesnya saya bisa membuatnya. Terus saya buat gitu ya dengan buat gitu kan bukan suatu hal yang mudah bagi orang yang kayak saya misalkan gitu ya maksudnya. Buat gitu tuh gimana? Belajar dulu atau gimana buat gitu? Kalau proses pembuatannya saya nggak nanya rahasianya enggak, prosesnya. Kalau ini kan apa namanya, ruwetnya tuh kita harus paham kimia. Nah itu dia. Tapi kimia yang digunakan oleh saya ini enggak kimia yang berbahaya aja. Kimia yang alami ya. Kalau pernah SMA tuh pasti belajar kimia. Sistem periodik unsur. Nah di situ ada semua. Kimia yang berbahaya, kimia yang enggak berbahaya. Saya memilih yang enggak berbahaya. Proses ini dilanjut. Proses pembuatan daluang itu kan semuanya mekanik. Kalau kalian belajar ke orang-orang zaman dulu. Nah karena saya tahu kimia, saya bisa memodifikasi daluang ini menjadi lebih lentur, menjadi lebih kuat, terus menjadi lebih cepat pembuatannya. Dan memang bisa menjadi suatu produk olahan pengganti kulit. Yang ramah lingkungan. Dan ini unik banget ya. Barangnya gimana ya barangnya? Barangnya Mas. Aris mungkin bisa ambil Mas. Aris siap. Di tas ini. Ini sih.
Nah ini ya. Wis, ini nih. Lihat nih. Wah, bener kan? Bener-bener deh. Bener-bener kita lihat ini eksotik banget. Eksotik and authentic. Coba banyak kalau dan dia bisa dipaduin loh sama kain ya, bisa dipaduin. Dan bisa diaplikasikan ke berbagai karya ya. Karya seni apapun bisa ya. Apa sih ini Mas kira-kira jadi karya seni apa aja? Kalau sebenarnya target saya itu menggunakan semua produk kulit sintetis. Jadi apapun yang dari kulit sintetis bisa digantikan dengan banana. Mana kita? Ya. Iya. Jadi emang dalam ini ya sebenarnya dalam membangun sebuah brand itu memang dibutuhkan filosofinya, dan kita tadi sudah dengar langsung filosofi yang disampaikan oleh Mas Emen ya, bahwasanya ini adalah peninggalan nenek moyang kita nih, ya nggak? Dan kalau bukan kita yang melestarikan, apalagi, ya nggak? Dan Indonesia ini negara yang sudah mampu melakukannya ribuan tahun yang lalu, yang mana di luar negeri bagaimana? Sedikit info ya, ini di luar negeri baru banget. Mereka juga baru mengembangkan produk pengganti letter plant based, maksudnya pengganti letter dari serat alam. Kayak misal kalau di Italia itu dari serat mangga, kalau di Prancis itu serat pohon nanas, di Meksiko serat pohon kaktus, nah di Indonesia serat pohon pisang. Karena Indonesia itu menghasil pisang terbesar nomor 3 di dunia. Jadi melimpah banget ya. Melimpah banget. Dan itu curah apa namanya? Curah. Ditebang aja banyak lagi. Ditebang banyak lagi. Nggak ditebang pun mati sendiri, ya udah kita manfaatin aja. Ya, jadi gini loh. Boleh dibilang ini kenal sama Mas Emen ini ketika saya jadi juri di Winfest dari Forkom Nampi Warsaw. Jadi Forkom Nampi Warsaw itu membuat sebuah kompetisi ajang ide bisnis, dan Mas Emen ini juara 3. Termasuk Banjarbaru sebagai juri ya. Ini pengen ngajak ini dong, talk show kayak gini dong, podcast bareng dong. Pengen tahu sih kisahnya mengapa mendedikasikan waktunya untuk membuat sebuah karya dari banana litter ya. Dan ngomongin ke depan itu inovasi apa saja yang akan dilakukan Mas Emen? Inovasi ke depan itu pertama saya pengen membuat produk ini lebih baik lagi. Oke. Terus produknya lebih cepat diproduksinya. Terus habis itu saya pengen banget di bagian pemasaran, belajar di bagian branding. Oh iya, sih keren. Nanti besok sering-sering ketemu sama boleh brand. Sambil ngopi ya. Seneng banget ya. Soalnya mau belajar ya. Belajar dulu. Belajar lukis bisa lukis, belajar jahit bisa jahit, belajar bikin satu bahan kulit bisa juga tuh. Multi talenta ya. Tapi emang basicnya art sih emang. Basicnya art dan bisa ini ya, dapatin skill yang banyak juga dari art itu ya. Intinya kalau saya ngefans banget sama Maynard James Skinner. If you put your head in it, you can live a very diverse life. Ketika kita otaknya dipakai, Sama banget ya. orang itu memang benar. Iya. Ketika otak kita dipakai, kita itu bisa hidup berbagai macam cara. Apapun yang kita mau, kita bisa. Maynard James Skinner. Ya, itu kan menurut Maynard James Skinner. Nah, untuk closing statement di podcast kita apa nih dari Mas Emen? Gini, saya ini mau istilahnya itu slogannya Mustafa & Co. Oke. Mustafa & Co itu a new kind of lifestyle based on ancient role. Jadi gini, kita sebagai orang modern itu memiliki gaya hidup yang baru, tapi jangan lupakan pakem-pakem zaman dahulu. Karena pakem zaman dahulu kita modifikasi sedikit aja, udah sangat bermanfaat bagi gaya hidup yang baru. Wah, bisa mengubah kehidupan ya. Asik banget dari atas dulu. Makasih banget Mas Emen ya untuk sesi sharingnya ini, dan sampai ninggalin istri yang baru lahiran 2 hari ya. Ini luar biasa, berkah buat Mas Emen juga. Mudah-mudahan apa yang dibagiin ini juga menginspirasi sobat semua ya,
Dan pastinya jangan takut kawin muda jangan takut nikah belum punya penghasilan. itu udah jawaban itu jawaban. Buat sobat semua, jangan lupa untuk support kita, bantu dengan subscribe dan juga branding Jajah Brand Cilacap, bantu like sebanyak-banyaknya, dan jika ada yang tanyain ke Mas Emen, Mustaq & Co, bisa silakan ya tanya di kolom bawah ini dan nanti Mas Emen juga bantu jawab. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, aktifkan lonceng sekarang juga. Jajah Brand Cilacap, satu inspirasi bergerak bersama, berlokal bisa merdeka.